Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyampaikan, barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan tahun yang sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia adalah orang yang celaka. Bahkan celaka, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap utama, ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan hari Jumat ini, hari Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap duduknya kita dalam sholat Jumat kali ini, setiap duduknya mengangkat derajat hidup kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita setelah menunaikan sholat Jumat ini ada perubahan yang nampak untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur saat ini berada di tahun baru Hijriah. Tentu kalau ditanya apakah kehidupan kita di tahun ini ingin lebih baik daripada tahun sebelumnya, pasti kita menjawab ingin lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa demikian?
Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyampaikan, barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini sama saja dengan tahun yang sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hidupnya tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, maka dia adalah orang yang celaka. Bahkan celaka, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita berharap kepada Allah, semoga kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap utama, ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama, sikapnya adalah muhasabah. Jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai kebaikan untuk waktu kita yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan dengan iman. Duhai orang-orang yang beriman. Yang disapa adalah orang beriman. Apa perintah Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan perhatikanlah, nafsun ma qaddamat lighad, setiap di antara kamu sekalian dengan apa yang telah kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Allah yang perintahkan kita muhasabah. Allah yang perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang akan pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, hari-harinya kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan tentang di dunia saja, tapi hidupnya untuk kehidupan pasca dunia ini. Seperti halnya kita tahu, setidaknya manusia dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam kubur, yang keempat, yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan, yang ketujuh alam dikumpulkan, yang kedelapan alam ditimbangkan, yang kesembilan alam dihitungkan, yang kesepuluh alam diberikan syafaat pertolongan, yang kesebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan, alam 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Maka orang yang bermuhasabah tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya.
Maka saat dia diizinkan bertemu dengan tahun yang baru, dia pastikan muhasabah. Dia lihat dosa yang pernah dia lakukan, dia lihat maksiat yang sering dia kerjakan, dia lihat kira-kira perintah Allah mana yang belum dia tunaikan. Maka dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya pun begitu banyak. Jauh kesombongan dari orang yang pandai bermuhasabah. Dan ini penting. Jangan merasa soleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Maka orang yang pandai bermuhasabah akan menjadikan sikap terbaiknya untuk memasuki tahun baru itu dengan penuh kebaikan. Maka sikap yang kedua setelah dia muhasabah, sikapnya adalah hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa, hijrah ada 4 maknanya. 1, hijrah itu artinya melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang hidupnya ingin lebih baik, pasti saat dia diizinkan bertemu dengan tahun baru, dia hijrah. Dia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dia berubah. Dia memperbaiki diri. Dari yang sebelumnya belum baik, jadi baik. Dari yang sebelumnya tidak taat, jadi taat. Dari yang sebelumnya bergelimang dengan maksiat, tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang berhijrah itu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa? Karena orang yang berhijrah tahu ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Perhatikan dengan iman. Surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Perhatikan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, imannya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh karena Allah. Lihat balasannya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tolong catat baik-baik. Siapapun saat ini yang sedang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, percayalah Allah sedang mencintaimu. Ketika engkau berani melangkahkan kaki pada satu kebaikan, Allah sedang mencintaimu. Maka mohon maaf. Ketika Allah mencintai hambanya itu, bukan Allah ngasih dunia, bukan Allah ngasih harta yang banyak, bukan Allah ngasih pangkat jabatan tinggi, bukan Allah kasih derajat dunia yang seakan-akan membahagiakan, bukan. Kalau semua itu menjadikan kita jauh dari Allah, itu bukan tanda cintanya Allah. Justru Allah sedang murka kepadanya.
maka itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajatnya, padahal itu adalah ranjau yang akan menjatuhkanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri ketika Allah memalingkan cintanya kepada seorang hamba apa? Allah berikan dunia kepada hamba tersebut, tapi dengan diberikan dunia, hamba itu makin jauh dari Allah. Hamba itu makin sering berbuat maksiat kepada Allah. Hati-hati, Allah sedang memalingkan cintanya kepada dirimu. Tapi saat engkau makin dekat dengan Allah, taat kepada Allah, mungkin hartamu hilang, mungkin jabatanmu hilang, mungkin pangkatmu hilang. Tapi di saat yang bersamaan engkau makin dekat dengan Allah, maka Allah sedang mencintaimu. Hijrah, ayo perbaiki. Yang sebelumnya pemarah berubah jadi pemurah. Yang awalnya pengejek berubah jadi pengajak. Yang awalnya pelit berubah jadi dermawan. Yang awalnya pembenci berubah jadi penyayang. Yang awalnya gak pernah sholat berjamaah ke masjid, ayo berubah. Yang awalnya tidak mau sedekah, ayo berubah. Semua harus berubah. Dan itu ciri dan tanda orang itu berhasil, sehingga dia layak mendapatkan kebaikan di tahun baru Hijriah ini. Sampai yang terakhir, orang yang ingin lebih baik hidupnya, maka sikapnya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istimror, berkelanjutan. Bahagia sekali orang yang istiqomah dalam hidupnya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan semua yang beramal pun berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam amalnya. Sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Maka buah dari istiqomah pasti kebahagiaan. Buah dari istiqomah pasti kelapangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya apa? Dia beriman dan orang itu istiqomah di jalan Allah. Perhatikan, maka akan turun kepadanya malaikat, seraya malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan sedih, jangan gelisah. Dan Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqomah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, mengapa hidup saya terasa berat? Ustaz, kenapa masalah seakan-akan datang silih berganti dan kita berat menjalaninya? Satu jawabannya, boleh jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang Maha Besar. Saya ulangi, tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang Maha Besar. Yang bikin jadi berat karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun baru 1445 Hijriah ini jadi awal perbaikan yang terbaik untuk kehidupan kita. 3 sikap. 1, muhasabah. 2, hijrah. 3, istiqomah. Muhasabah atas apa yang telah terjadi.
hijrah untuk yang sedang kita jalani, istiqomah. Kita berharap kebaikan setelah apa yang kita jalani.